Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Sebegitu pentingnya ruang publik atau biasa kita sebut dengan media pada sistem negara demokrasi, itu menjadikan ruang ini adalah ruang peperangan politik. Kita suka menyebutnya dengan perang narasi. Nah, ini penting karena pada akhirnya saya mengatakan berulang kali secara prinsip media itu atau ruang publik itu akan memberikan penekanan dan menjadi garda terdepan dan terakhir di dalam kontrol terhadap rezim, terhadap pemerintahan. Baik itu yang terlihat secara de facto atau yang terlihat secara de jure. Nah, permasalahan yang ada tentu sampai saat ini ya, Ramadan mau datang di Indonesia itu atau beberapa Muhammadiyah sudah mulai tetap permasalahan Jokowi ini naik begitu ya, yang pertama. Nah, saya mau tekankan dulu bahwa insya Allah selama bulan Ramadan itu kalau memang ada update mengenai permasalahan ijazah akan tetap kita bahas insya Allah. Cuman 1-2 video lah nanti akan ada yang bersinggungan dengan permasalahan agama insya Allah. Nah, kali ini kita akan menyaksikan video dari Pak Profesor Zainal Arifin yang beberapa bulan lalu sudah diangkat menjadi profesor di UGM. Yang menariknya ya, Profesor Zainal Arifin ini itu dosen UGM yang tidak senada dengan rektor UGM, dengan Bu Ova. Itu yang menjadi menarik. Saya pikir tadinya orang seperti ini tidak akan menjadi seorang profesor, tidak akan diangkat menjadi guru besar ya. Cuman ya bagaimana dunia profesional begitu. Alhamdulillah berarti masih bagus sisi positifnya di UGM itu. Berarti sisi profesionalnya memang masih dipakai, tidak terpengaruh oleh permasalahan politik dalam hal ini begitu. Dan ini ada podcast dengan Pak Akbar Faisal yang saya rasa podcastnya ini amat sangat bagus semua. Saya sudah berusaha untuk memotong bagian-bagian yang sekiranya tidak perlu atau tidak penting, tapi ternyata susah mencarinya. Jadi ini mungkin akan menjadi beberapa seri di dalam video. Saya hanya mampu memotong 5 menit awal saja. Ada kesananya kalau bahasa netizen sekarang, kesananya itu daging semua. Nah, di antara yang dibicarakan itu ada PSI nanti, saya entah itu di menit keberapa, kemudian ada tentang UGM juga, entah itu di menit keberapa, nanti akan kita lihat. Dan yang menarik juga penggunaan demokrasi sebagai tangga ya, sebagai tangga kita menuju negara yang lebih baik untuk anak cucu kita, untuk ditinggali oleh anak cucu kita. Dan saya merasa begitu, apa yang beliau katakan, apa yang Prof. Zainal Arifin katakan, itu senada dengan apa yang ingin saya secara pribadi atau bahkan mungkin Anda sebagai penonton ingin perjuangkan di Indonesia itu. Nah, kita akan saksikan saja dulu ya, ini permasalahan dengan PSI ya, Jokowi dan Bova UGM. Ketika kita membahas soal seperti ini adalah pikiran beberapa kawan kita bahkan yang mengatakan orang-orang yang masih menghabiskan waktu berbicara tentang demokratisasi lah segala macam penguatan civil society adalah orang-orang yang tidak juga selesai unsur romantika masa lalunya gitu. Saya jujur galau ya dengan pandangan seperti itu. Apa memang harus seperti itu pikiran beberapa orang yang dulu berjuang bersama dengan kita? Nah itu sebentar ya. Jadi seolah-olah orang-orang yang kritis itu disebutnya gagal move on. Malah kalau bahasa termul sakit hati begitu. Tidak mau membicarakan kemajuan negara dan lain sebagainya. Padahal kan tidak demikian ya. Saya berkata malah sebaliknya. Kenapa kita harus memperjuangkan demokrasi, anti korupsi? Sebenarnya saya tidak berpretensi untuk dinikmati oleh saya atau Bang Akbar Faisal. Ini adalah titipan dari anak cucu kita. Warisan yang harus kita buat untuk anak cucu kita kelak. Karena saya merasa bahwa mungkin for the next 20 tahun atau for the next 30 tahun dari sekarang, saya berharap anak saya hidup dengan nuansa yang lebih baik. Saya berharap dia hidup dengan situasi demokrasi yang lebih mapan. Saya berharap dia hidup dalam situasi pemberantasan korupsi yang lebih solid. Kan begitu tuh. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, apakah didorong heroisme? Enggak juga menurut saya. Saya sedang memperjuangkan masa depan buat anak cucu saya.
Oke, baik. Itu juga memang. Nah, itu yang saya maksud ya. Karena kalau melihat keadaan Indonesia saat ini, saya kira anak cucu kita itu nggak bakalan kebagian apa-apa. Bayangkan kalau sekarang Gibran jadi wakil presiden, kemudian nanti besok lusa Jan Etes dijadikan RT dulu begitu ya. Terus ada mau dikuasai sama imperiumnya Jokowi kan, amit-amit begitu. Itu yang kita inginkan. Kebaikan untuk anak dan cucu. Karena tadi memang iya, oleh kita mungkin kebaikan itu kebaikan negara itu ya, itu tidak akan dirasakan sebagaimana dicita-citakan oleh kita. Saya suka ini bahasa ini, Ceng, karena di lembaga yang saya dirikan bersama dengan teman-teman itu Nagara Institute, narasi ini yang terus-menerus kami suarakan ya. Karena paling celaka lah kita sebagai orang tua kalau kemudian anak-anak kita nantinya memaki kita. Betul. Bahwa ternyata kalianlah penyebab dari semua. Apa yang terjadi di Sumatera itu kan sudah lebih dari cukup. Kita tidak mewariskan apa-apa untuk anak cucu kita. Hutan kita gunduli. Kasihan anak cucu kita. Jadi harus ada perasaan kita bahwa apakah membangun demokrasi, anti korupsi, lingkungan itu untuk kita nikmati besok tiba-tiba Indonesia jadi baldatun thayyibatun warabun. Enggak, kita nggak kepikir di sini. Kita sedang membangun anak tangga yang baik untuk Indonesia. Mudah-mudahan dinikmati anak cucu kita. Tapi Oke, betul itu. Coba lihat ya, yang salah satu yang monumental di Indonesia itu ya, dan yang fenomenal itu kan angkatan 98. Itu kita sangat berterima kasih. Kalaulah bukan karena angkatan 98, mungkin kita sekarang masih ada di dalam imperiumnya Soeharto lah, kita katakan imperium saja begitu ya, sudah tidak perlu dikatakan monarki lagi. Itu sudah amat akan sangat besar Soeharto itu. Tapi kan karena ada orang-orang yang peduli tahun 98 dengan semua resikonya kan, di penjara, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa. Itu sampai bisa runtuh, keluarlah reformasi. Lah cuman pada akhirnya kan ya kita itu dirusak oleh siapa? Ya oleh angkatan-angkatan sebelum itu. Jadi orang-orang yang pada zaman Pak Soeharto, sekarang coba lihat ya, SBY, kemudian Megawati, dan terus ya itu, termasuk Jokowi itu kan didikannya Megawati itu sama siapa, Luhut bin Sarpanjaitan misalkan. Itu kan orang-orang yang sejak zamannya Pak Soeharto itu sudah muncul. Nah, reformasi ini kan dia dipakai alat untuk menghancurkan rezim sebelumnya, tetapi tidak dipakai untuk membangun rezim setelahnya. Pada akhirnya dia dikembalikan kepada orang-orang yang zamannya Pak Soeharto itu gak kebagian apa-apa. Nah, inilah rusaknya. Nah, sekarang kan apa yang tahun 98 itu sudah selesai lah begitu ya dengan tugasnya. Kan giliran kita nih yang punya tugas lah, setidaknya kita memiliki tanggung jawab moral kepada anak cucu kita yang sudah ada atau belum ada. Untuk apa? Untuk mempersiapkan Indonesia ini menjadi mazra'atul akhirah, menjadi tempat menanam yang baik bagi kebaikan kita di kehidupan selanjutnya. dalam kenyataannya tampaknya tidak seperti yang kita bayangkan ya. Yang saya maksud begini, saya itu punya kenangan sama Uceng itu. Saya melihat waktu itu wajahmu itu berseri-seri, Ceng. Apa itu? Pak Zainal Arifin Mochtar ini adalah salah seorang dari 5 host debat Capres 2014, di mana waktu itu saya adalah bagian dari tim kampanye kan. Jadi kami yang mengatur nih waktu itu. Debat pertama Uceng kan? Ya, saya mau gitu ya. Saya lihat itu mukamu itu Uceng waktu itu berseri-seri. Saya lihat bahwa ada harapanmu pada situasi ini dengan dengan munculnya kandidat. Kita buka saja lah. Kayaknya hari itu kok begitu memberi harapan pada kemunculan Jokowi waktu itu ya. Saya selalu bilang begini, pemilu itu adalah cara kita mengelola harapan. Oh iya. Pemilu itu kan cara. Jadi kita kelola harapan hari ini, ketika dia berkhianat, ya besok kita harus hijrah. Itu dia itu. Kita harus hijrah. Kan begitu kan modelnya. Itu yang saya maksud. Jadi saya teruskan tadi itu bahwa waktu itu Uceng itu agak di mata saya ya. Saya kan mengenal Uceng. Agak gagal kau menyembunyikan diri untuk berada pada wilayah netral waktu itu. Kalau masih ingat ya, sesaat setelah Pak Jokowi dilantik, kita mengkritisi sama-sama Pak Jokowi waktu itu, soal KPK itu. KPK, ya. Saya baca puisi di
acaranya Mata Najwa, kalau masih ingat itu, dan mengkritisi Jokowi. Betul. Dan di situ kan saya akui, saya pemilih Jokowi pada saat itu. Tapi inilah saatnya seorang pemilih itu meminta kepada orang yang dia pilih untuk memperbaiki apa yang dilakukan. Oke, nah betul. Jadi seyogianya apabila iklim demokrasi di Indonesia ini sehat, kita itu tidak akan terpaku kepada tokoh. Jadi yang pro Jokowi itu akan merasa sakit hati, bukan karena tidak kebagian posisi politik. Itu kan kalau termul itu menggembar-gemborkannya demikian tuh, bahwa kita ini adalah barisan sakit hati. Kemudian orang seperti Pak Zainal Arifin ini menjadi vokal karena tidak kebagian kursi dan lain sebagainya. Padahal tidak pernah terpikir sedikit pun dalam diri kita itu pengen kursi dari Jokowi misalkan, atau bahkan dari orang seperti Pak Zainal Arifin ini tidak terpikir sama sekali mau masuk kabinetnya Jokowi misalkan. Karena sedari awal apabila kita ini dewasa di dalam berdemokrasi, yang menyatukan kita dengan orang yang kita pilih adalah ideologi. Nah, sudah sepatutnya juga di Indonesia ini kita tidak merasa malu kalau memang misalkan salah pilih, itu untuk segera menarik pilihannya dan bertanggung jawab kepada publik bahwa saya ini telah salah pilih. Itu sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Zainal Arifin, dan banyak lagi mantan-mantan terbul yang melakukan hal yang senada. Ini sebenarnya ini forum untuk berkeluh kesah dari dua orang yang patah hati. Kalau saya tidak menaruh itu Bang. Sebenarnya itu bahasa patah hati itu memang ada. Pak Akbar Faisal mengatakan demikian. Beliau juga mungkin salah satu orang yang patah hati. Cuman ingat, patah hatinya itu bukan karena tidak mendapatkan jabatan, bukan, tetapi karena ideologi yang dikhianati. Makanya kita ini yang belum pernah tertipu sama Jokowi, alhamdulillah begitu ya, nggak pernah tertipu. Ini Pak Zainal Arif ini beberapa kali tertipu. Ini pilih ini salah lagi, pilih ini salah lagi. Bukan karena tidak menang, bukan. Ini nanti akan dibicarakan. Saya pemilu itu adalah cara mengelola harapan. Saya, to be honest, saya cerita begini. 2019 saya pemilih PSI. Kenapa? Karena PSI menurut saya adalah harapan. 2023 saya nulis ke Tempo mengkritisi PSI habis-habisan. Karena saya anggap ini ternyata pembohong nih, partai pembohong. Tidak sesuai dengan harapan yang diperlihatkan tahun 2019. Tuh kan, partai pembohong. Memang lagi mana ini Pak Zainal Arifin yang mengatakan ya, merasa itu ada di dalam, memilih simpatisan. Kemudian ternyata bohong juga. Ya kemarin acara Imlek aja di aku, acara PSI kok. Ya, itu secara memang kebohongan ini sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi trademark dari politik Jokowisme. Malah kan kemarin ada yang ditulisi tembok ratapan ya di Solo itu. Bahkan ada beritanya tuh sampai beberapa perwakilan, kan ini perwakilannya banyak sekali yang datang ke rumah Pak Jokowi itu, dari mulai NU ada, Sufi ada, kemudian kemarin itu aliran kepercayaan ada ya, yang Chinese banyak begitu, mungkin Konghucu juga ada mungkin, saya tidak tahu. Cuman ini Jokowi ini menunjukkan bahwa dirinya adalah bapaknya bangsa kan, tapi itu kan cuman merek doang begitu. Beda kayak Gus Dur itu dari pembicaraannya, dari pemikirannya, dari kebijakannya itu orang yang sangat pluralis sekali Gus Dur itu. Tapi Jokowi mau gimana? Dan ini memang sudah menjadi trademarknya Jokowi dan orang-orang yang ada di sekelilingnya, mempoles diri dengan sesuatu yang tidak mereka miliki. Pada akhirnya narasinya itu kan tidak pernah konsisten, narasinya itu selalu berbolak-balik, beda-beda. Makanya orang banyak ketipu, ya wajar menurut saya. Dan seharusnya kalau Anda itu tertipu dan pernah tertipu atau merasa tertipu, nggak usah gengsi di dalam negara yang demokratis ini. Segera pindah, kemudian memiliki pertanggungjawaban. Apa yang saya pilih di 2024, Bang Akbar? Partai Buruh. Bahwa sekarang saya udah kecewa dengan Partai Buruh, bukan kecewa lagi. Jadi saya mau bilang bahwa Iqbal, kayaknya harus dengerin Iqbal. Jadi saya mau bilang bahwa pemilu itu adalah cara kita mengelola harapan. Iya. Ya itu oke. Nah, yang saya mau runut sebenarnya. Jadi saya sedang mencoba membantu beberapa penontonnya kita untuk mengidentifikasi seorang Zainal Arifin Muchtar seperti apa. Jadi dengan seluruh sikapnya yang demikian kritis, 2014 para pemirsa,
beliau menjadi salah seorang host dari debat itu, dan saya lihat betapa besar harapannya terutama pada Jokowi waktu itu. Ya. Dan hanya beberapa bulan kemudian dia harus membaca puisi mengkritisi salah satu programnya, keputusannya Pak Jokowi. Nah, oke, sebentar. Itu yang belum pernah tertipu sama Jokowi, tulis di kolom komentar ya. Kumpul di satu komentar tuh. Mana yang belum pernah tertipu? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah itu bukan semata-mata karena kecerdasan. Itu mungkin ada sesuatu yang lain di dalam diri Anda itu sampai Anda tidak tertipu oleh sihirnya Jokowi. Saya hubungkan dengan diskusi kita sejak awal tadi. Kenapa kegerangan? Sejarah mencatat bahwa seluruh upaya kita untuk memperkuat demokrasi itu tadi melalui masyarakat civil society yang kita inisiasi bersama dengan berbagai model kita ya. Saya di Negara Institute, di podcast saya, Lucien melalui banyak forum-forum. Kok tampak selalu berjalan ke belakang ya, Ceng? Pada akhirnya muncul sekarang ini. Kita bagaimana kemudian kita kecewa dengan orang yang kita pilih misalnya kok seperti itu segala macam ya. Saya mencoba sopan loh ini di UGM saya mau bilang begini, Bang. Kan problem mendasarnya sebenarnya pemilu kita adalah pintu masuknya yang diperkecil. Oke. Jadi mau tidak mau memang 2014 kita diperhadapkan dengan pilihan yang rasanya tidak mungkin tidak memilih Pak Jokowi menurut saya, karena saya memang tidak pernah menaruh harapan saya sedikit pun kepada orang yang namanya Prabowo, karena punya rekam jejak yang menurut saya punya masalah dan punya kritik yang banyak. Ya, pasti tidak mungkin. Tentu saja ketika Jokowi tiba-tiba lahir, walaupun ada yang bilang lahir dari gorong-gorong, apapun itu, tapi ketika dia datang menawarkan satu yang baru dan di hadapan satunya adalah Pak Prabowo, kita nyaris tidak punya pilihan. Ini sebentar, mungkin ini sudah terjawab ya kenapa Pak Zainal ini berkali-kali tertipu. Jadi orang itu kalau sudah ada cap itu ya, itu suatu saat bisa hilang capnya, bisa taubat begitu. Jadi sebagaimana kita tidak boleh cinta berlebihan, membabi buta, kita juga tidak bisa benci berlebihan, membabi buta. Jadi tatkala ada Prabowo, kemudian ada Jokowi, dari awal itu sudah ada pikiran, oh Prabowo ini banyak sekali permasalahannya, HAM lah dan lain sebagainya. Itu kan waktu pertama kali Prabowo clash dengan Jokowi, itu kan dipikirnya di situ. Pasti berpindah dari Prabowo kemana? Ya ke Jokowi. Akhirnya kan tertipu. Coba kalau dulu nggak ada pikiran seperti itu, Prabowo itu masih amat sangat jauh lebih baik daripada Jokowi. Jauh lebih baik. Jadi itu salah satunya supaya Anda tidak terus-menerus tertipu ya. Ini pada yang menonton. Jangan cinta berlebihan, jangan benci berlebihan. Lihatlah sesuatu itu sesuai dengan proporsinya. Insya Allah itu akan aman insya Allah. Ini kan banyak dibahasakan tuh yang oleh oleh banyak kiai-kiai Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masalih kan. Jadi kalau menghindari kemungkaran kadang-kadang lebih penting daripada upaya untuk meraih kebaikan kan gitu. Yeah. Dan itu membuat pilihan 2014 nyaris tidak punya pilihan memadai kalau menurut saya. Itu yang membuat saya mengatakan kalau kita bandingkan antara Prabowo dan Jokowi, ya Jokowi menurut saya. Nah itu kan ijtihadnya, dan di sini boleh ijtihad karena ini ini adalah sikap politik masing-masing begitu. Dan di dalam pikirannya Pak Zainal Arifin, kalau waktu itu oleh Prabowo itu akan rusak serusak-rusaknya. Lah mending kita itu mengambil kerusakannya lebih ringan lah siapa Jokowi. Ternyata kan salah. Ternyata salah. Makanya itu jangan ada kebencian lah ya. Dengan semua rasa hormat saya kepada Pak Zainal Arifin begitu. Ini tidak membicarakan hal itu. Cuman kalau ada yang bisa saya dapatkan dari pembicaraan beliau, kenapa beberapa kali tertipu? Ternyata ada antipati terhadap satu tokoh tertentu. Itu bagusnya tidak boleh begitu ya. Bagusnya tidak ada. Saya orang yang menganut ini, Bang. Bagi saya demokrasi memang tidak menawarkan malaikat. Demokrasi menawarkan apa yang disebut dengan lesser evil. Ya. Lesser evil. Setan yang paling kecil derajat setan yang kita pilih. Nggak ada. Demokrasi bukan sistem transenden. Dia sistem yang sistem yang profan. Dan di situ membuat dia tidak menawarkan malaikat. Iya, jadi tidak perlu. Makanya ini saya katakan tidak perlu. Ini dengan ijtihadnya masing-masing begitu ya. Tidak perlu sempurna. Karena memang mencari kesempurnaan itu nggak ada. Kita gimana ya? Kita lihat Prabowo. Enaknya Prabowo dari Jokowi itu begini. Secara
kebijakan ya, Prabowo itu kasihan. Kenapa? Karena yang bersangkutan ini mewarisi 10 tahun kerusakan Jokowi. Tapi secara popularitas itu sangat bagus untuk Prabowo karena mungkin agak susah cari presiden yang lebih jelek daripada Jokowi. Agak susah cari presiden yang lebih jelek daripada Jokowi. Nah, kemudian kita sebagai masyarakat tadi sebagaimana dikatakan oleh Pak Zainal Arifin, demokrasi itu tidak menawarkan malaikat. Betul. Lah yang memilih kita kok manusia. Begitu ya. Itu pun kalau jujur ya, kalau nggak jujur kan pemenangnya udah ditentukan sebelum adanya pemilu. Yang milih kita bukan dipilih oleh wahyu. Jadi tidak akan kita mendapatkan pemimpin yang sempurna. Jadi dalam hal ini kita fokuskan saja dulu sebagaimana dikatakan kemarin oleh Pak Said Didu ya. Waktu dipanggil sama Pak Prabowo begitu. Kita kan memiliki musuh yang sama nih saat ini. Siapa? Oligarki. Dan kita tahulah siapa pionnya itu. 2 orang kan, Jokowi sama siapa itu, Luhut Bin Sarya. Itu kan orang udah rahasia umum lah. Udah nggak usah disembunyi-sembunyi lagi gimana. Udah begitu keadaannya. 2 orang ini yang menjadi pionnya oligarki itu. Kita kan musuh bersama kita. Sudah Prabowo kita kritisi tapi tidak dengan energi yang berlebih begitu. Ini supaya selesai dulu. Nah, nanti kalau misalkan ini Jokowi sudah selesai, diadili dan lain sebagainya, kemudian Prabowo ada kekurangan-kekurangan, baru kita kritisi lagi. Itu tadi Pan, kita melihat mafsadah yang lebih sedikit begitu untuk menghilangkan mafsadah yang lebih banyak. Tapi maksud saya gini, kenapa kemudian tanpa seluruh upaya kita itu gagal? Nah, di titik itu saya mau lanjut. Ya. Kalau di titik kelembagaan yang profan, saya pakai istilahnya Daniel Dekidai kalau tidak salah. Dia bilang begini, kenapa dalam demokrasi model kita seperti Indonesia yang namanya oposisi harus ditinggikan? Karena dia bukan berbasis wahyu. Dia berbasis, pilihan itu berbasis pada manusia yang punya potensi kesalahan besar. Kalau dengan Rasulullah, nggak perlu kita bicara oposisi. Nggak perlu. Mana mungkin kepemimpinan Rasulullah misalnya, atau Yesus misalnya, perlu ada oposisi? Nggak. Kenapa? Karena dia basisnya basis wahyu. Transenden sifatnya. Pasti sifatnya kan. Kalau dalam konsep demokrasi, dalam konsep yang bersifat profan, relasinya tidak bersifat wahyu. Oke. Dan coba menarik sekarang ya, Jokowi itu sudah propagandakan itu seorang wali mencari berkah. Banyak tuh, coba lihat video-videonya, banyak orang mencari berkah ke Solo, kemudian ada yang sholawatan di situ, malah ada ada narasi sholawat sallallahu ala Jokowi itu ada kemarin saya lihat di Facebook. Jadi ada upaya glorifikasi Jokowi sekarang bukan hanya sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat dan tidak pernah kalah di dalam kontestasi demokrasi, tetapi juga sekarang itu sudah ada wacana mau dijadikan waliullah Jokowi itu. Ini saya mah heran, ini gimana ya tim medianya Jokowi itu sampai barbarnya memang luar biasa, barbar sekali yang dilakukan oleh Jokowi ini. Nah, dan yang dikatakan oleh Pak Zainal Arifin ini tepat. Jadi karena ini adalah pemimpin yang dipilih oleh manusia dalam keadaan berarti sangat terbatas ya, keterbatasan dari mulai pencalonan saja sudah terbatas, tidak semua orang-orang terbaik itu dicalonkan, kemudian setelah dicalonkan waktu pemilihannya juga terbatas, maka oposisi harus di atas, betul, dalam pengertian bahwa suara oposisi ini dia tidak boleh dibungkam. Ya sekarang Pan yang diupayakan oleh Jokowi apa? Pembungkaman suara-suara yang oposan dengan Jokowi dengan cara dikriminalisasikan. Itu yang kita rasakan. Relasinya itu bersifat kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh seorang pemimpin. Itu sebabnya oposisi harus tinggi. Nah, sayangnya praktik, dan di sini saya tuliskan, praktik di semua presiden itu pekerjaan rumah pertama adalah dia bunuh yang namanya oposisi dengan berbagai cara. Betul. Dan Pak Jokowi dianya sudah pensiun, yang oposisi masih saja mau tadi dibunuh bahasanya. Betul ini Mas. Nah, kita rasakan ya. Saya tidak perlu menjadi guru besar politik untuk membaca itu. Itu mudah sekali kita membacanya. Demikian adanya. Dengan berbagai cara. Dan begitu oposisi mati, dia godaan menjadi otoriternya kan besar.
Siapa yang bilang itu? Oh, banyak sekali. Banyak sekali buku-buku dalam sistem presidensil yang bercerita. Presiden, kalau tidak diawasi secara memadai, godaan otoriternya tinggi sekali. Bagaimana menurut Uceng itu? Sebentar, dan itu yang terjadi kemarin sama Jokowi kan, merowali demikian. Ya udah putuskan saja begitu. Kemudian proyek-proyek tambang, membeli organisasi anu, beli organisasi itu, kemudian partai politik di hijack, dibajak dan lain sebagainya, KPK dilemahkan, KPU dijadikan, wah banyak sekali. Itu keadaannya. Kenapa? Otoriter. Kenapa otoritarianisme itu bisa terjadi pada sistem demokrasi atau pada sistem presidensial seperti di Indonesia ini? Tadi oposisinya dibunuh dengan dalih kalau dulu Jokowi itu persatuan Indonesia, dengan dalih koalisi besar. Nah, koalisi besar itu kalau dalam prinsip demokrasi nggak bagus, tidak boleh ada koalisi besar itu. Akhirnya tidak menjadi negara yang demokratis. Kira-kira gimana formula yang kita bisa pakai agar kemudian oposisi dan sikap kritis itu tidak dibaca oleh pihak yang memiliki otoritas tadi itu secara gelap mata? Ada dua, Bang, menurut saya. Dalam konteks oposisi formal, kita negara yang tidak memberikan insentif apa-apa untuk orang jadi oposisi. Iya. Itu yang membuat partai oposisi itu kayak lillahi ta'ala ya. Kayak orang bodoh aja yang mau oposisi di Indonesia. Nah, dia tidak mendapatkan insentif yang memadai. betul. Harusnya menurut saya kita kasih insentif. Misalnya partai oposisi harusnya mendapatkan bantuan dana yang lebih besar misalnya. Ada beberapa negara pernah mencoba itu. Atau misalnya Sebentar, kalau bagi saya itu terlalu muluk ya. Kalau bagi saya itu oposisi cukup dilindungi saja hak-haknya. Jangan sampai dipenjarakan. Kalau sudah jelas ini oposisi dalam permasalahan politik, itu sudah amat sangat cukup. Bahkan jadi Indonesia itu lillahi ta'ala bagus ya. Waktu oposisi udah jadi naik jadi garong. Jadi maling, oposisi naik, jadi pemerintah jadi garong, jadi maling. Cuma secara sistem demokrasi ya, asal ada oposisi bagus saja sudah itu dan dilindungi. insentif elektoral. Dalam kasus misalnya di Amerika, kenapa seringkali presiden itu bergonta-ganti? Republik habis itu, kalaupun dia bisa 2 periode, pasti Demokrat yang menang berikutnya. 2 periode, gonta-ganti. Kenapa? Karena ada insentif elektoral kan. Jadi begitu presiden terpilih dari Republik, orang tahu kepada siapa dia menumpahkan kesalahan itu. Dan begitu Republik tampil tidak memadai, pendukung Demokrat pasti naik. Kenapa kita tidak bisa memakai itu di sini? Ada 2 penyebabnya. menurut saya. Ini menarik nih. Satu adalah karena keterbelahan partai kita memang tidak punya ideologi yang jelas. Loh kan, saya beberapa kali mengatakan partai-partai di Indonesia itu tidak punya ideologi. Tuh sama, kita tidak perlu menjadi guru besar politik untuk melihat ke sana. Menyebut diri berideologi padahal tidak sebenarnya. Ideologi. Oke. Ya kan, tidak ada ideologi yang jelas. Identitas partainya sangat rendah. Yang kedua, memang karena itu tadi, karena insentif itu tidak disediakan apapun. Oke, saya rasa cukup dulu sampai sini ya. Saya katakan tadi, ini video daging semua. Saya sudah berusaha untuk memotongnya, nggak bisa itu. Ada hal yang mesti disampaikan. Nah, untuk yang masih mau lanjutan video ini, silahkan tulis ramaikan di kolom komentar. Kalau misalkan memang banyak yang minat, insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Karena bagian terserunya masih belum kita bahas. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.